Otherworldly Evil Monarch, Bab 44, Judul, Langkah Lain. Junxie berjalan mantap kembali ke kamarnya. Ketika kekecil melihat keadaan Junxie saat ini, dia hampir menangis. Dengan tangan gemetar, dia melepas pakaiannya dan dengan hati-hati membersihkannya dengan air jernih. Sementara itu, Junxie tetap berdiri. Berdasarkan jumlah kelelahan yang harus dia tanggung, dia tahu bahwa jika dia kehilangan keseimbangan dan jatuh, maka dia akan langsung jatuh pingsan. Namun, selama dia bisa melewati rintangan ini, memulihkan kekuatan tubuhnya sambil mempertahankan kesadarannya, maka dia akan berhasil melampaui salah satu keterbatasan tubuhnya. Setelah kekecil selesai membersihkan tubuhnya, dia menyuruhnya menjauh sementara dia terus berdiri, menggali jauh ke dalam dirinya sendiri. Melalui kesadaran spiritualnya, dia mengamati ketika saluran energi dari Art of Unlocking Heaven's Fortune mulai terbangun dengan lambat. Yang mengejutkan Junxie, dia menemukan bahwa 7 pagoda indah berwarna di dalam lautan kesadarannya berputar dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masa lalu. Selain itu, ki spiritual duniawi putih yang dipancarkan olehnya juga jauh lebih tebal dibandingkan sebelumnya. Ki spiritual perlahan memasuki meridian Junxie, mengalir di sepanjang jalur. Setiap kali ki spiritual mencapai suatu area, itu akan memberi Junxie perasaan sejuk dan nyaman. Perasaan ini mirip dengan seseorang yang sangat haus yang tiba-tiba menemukan mata air yang sejuk di gunung. Perasaan ini tak terlukiskan. Ki spiritual berkabut terus memasuki meridian Junxie dengan kecepatan yang lebih tinggi. Tubuh Junxie, yang sangat lelah, mulai perlahan meremajakan dirinya sendiri dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya secara bertahap menjadi gatal. Hal ini terutama terjadi pada area cedera di mana rasa gatalnya sangat tidak tertahankan. Junxie melakukan kontrol ketat atas keinginan untuk menggaruk area gatal, mengarahkan konsentrasi penuh pikirannya untuk memasuki kondisi meditasi. Perlahan, dia memasuki kondisi terputus dari diri sendiri dan orang lain. Seiring waktu berlalu, semua area luka di tubuh Junxie mulai mengeluarkan cairan bening, yang berangsur-angsur menggumpal, membentuk bekas luka. Sedikit demi sedikit, bekas luka di tubuh Junxie mulai berkerut sebelum mengeras. Pada akhirnya, itu berubah menjadi remah-remah tepung saat jatuh. Lapisan tipis fragmen kulit semakin menumpuk di sekitar kaki Junxie. Adapun kulit di tubuhnya, telah kembali ke kehalusan putih sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah itu menjadi lebih fleksibel. Di sisi lain, otot-ototnya yang tegang yang telah menjalani latihan tingkat tinggi selama sehari penuh tanpa sadar memancarkan cahaya berair yang jernih sambil bergetar ringan. Setelah gemetar berakhir, otot-otot perlahan-lahan mengendur saat dikembalikan ke kondisi rileks semula sebelum menjalani pelatihan. Selanjutnya, gelombang rasa gatal kesemutan yang tak tertahankan melandanya sebelum akhirnya menenangkan diri. Junxie yang telah memasuki kondisi meditasi tidak menyadari apa yang terjadi sama sekali. Setelah mengatasi kondisi kelelahan yang ekstrim, perasaan yang mengikutinya adalah perasaan tenang yang rileks. Semangatnya terasa seolah-olah telah menginjak alam halus. Perasaan ini serupa dengan perasaan nyaman seseorang yang sedang melakukan perjalanan wisata melintasi lautan luas. Menikmati ombak laut yang lembut mengepul saat perlahan melonjak. Di dalam lautan kesadarannya, kabut yang dipancarkan oleh pagoda indah berwarna-warni menjadi lebih padat dan lebih kaya. Gelombang ki spiritual duniawi murni mengalir seperti air melalui tubuh Junxie, mengalir melalui setiap meridiannya, setiap serat ototnya, setiap tendonnya. Junxie dapat dengan jelas merasakan bahwa aliran ki yang halus di dalam meridiannya perlahan tumbuh lebih besar setelah menerima makanan dari gelombang ki spiritual. Meskipun tingkat pertumbuhannya tidak besar, namun pertumbuhannya terus berlanjut. Selain itu, pikirannya tampaknya telah menjadi sangat halus, tidak lagi dapat merasa lelah. Pada saat ini, esensi spiritualnya tampaknya telah bergabung secara harmonis dengan pagoda kecil di dalam lautan kesadarannya. Meskipun Junxie adalah seorang pria dengan saraf baja, perasaan nyaman yang mendalam ini membuatnya merasa mabuk. Tiba-tiba, pagoda Hongjun yang berwarna-warni berhenti berputar, tidak lagi memancar secemerlang sebelumnya. Peristiwa ini mengejutkan kesadaran Junxie di dalam lautan kesadarannya dan dia mulai terbangun dari alam halus.
Bahkan jiwanya langsung kembali ke dunia fana. Adapun ki spiritual putih berkabut yang mengalir di dalam meridiannya, mundur kembali seperti air surut. Junxie dapat merasakan bahwa seluruh tubuh ini dipenuhi dengan kekuatan. Perlahan, dia membuka matanya, yang menunjukkan tatapan tajam yang dipenuhi dengan cahaya ilahi. Junxie dengan lembut melenturkan tubuhnya, menyebabkan persendian di seluruh tubuhnya mengeluarkan suara letupan. Seketika, tubuhnya kembali ke kondisi ideal dan mulus sementara kondisi pikirannya juga secara mengejutkan dalam kondisi sangat baik. Saat cahaya bulan lembut tumpah, Junxie bergerak menuju jendela. Bulan tergantung di langit seperti piring, langit biru jernih di sekitarnya terhampar ribuan li. Festival pertengahan musim gugur telah tiba. Di dunia aslinya, festival pertengahan musim gugur akan diadakan pada tanggal 15 Agustus. Tapi di sini, hanya ada festival musim gugur yang diadakan pada tanggal 20 Agustus. Tidak peduli di dunia mana dia berada, cahaya bulan tetap selembut air, menyebarkan kemegahannya kemana-mana. Junxie menghela nafas ringan, terkejut menemukan bahwa hatinya tidak lagi dipenuhi dengan emosi kesepian. Seolah-olah di suatu tempat di sepanjang jalan, hatinya telah terbiasa dengannya. Bulan tetap merupakan bulan yang sama. Langit tetap langit yang sama. Karena langit adalah langit yang sama, maka dia mungkin juga berasumsi bahwa ini adalah perubahan dalam lingkungan kerja. Junxie dengan hati-hati memeriksa kembali tubuhnya dan menemukan bahwa luka-luka hari ini semuanya telah sembuh. Luka-luka itu, yang tidak bisa dianggap ringan, semuanya sembuh total. Selain itu, bahkan bekas luka itu secara ajaib menghilang dalam rentang waktu 1 malam, kulitnya halus namun fleksibel. Junxie tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat hasilnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa kemampuan pemulihan dari seni membuka keberuntungan surga akan menjadi begitu kuat. Awalnya, Junxie mengira setelah menjalani pelatihan brutal, tubuhnya akan menjadi kulit perunggu dari kehidupan masa lalunya. Tanpa diduga, meskipun kualitas tubuhnya jelas-jelas meningkat dengan cepat, kulitnya malah menjadi lebih halus. Sungguh kekecewaan. Syukurlah, transformasi kulitnya mengarah pada sifat fleksibilitas. Jika kulitnya malah menjadi lebih lembut, maka dia tidak akan punya wajah untuk keluar. Junxie menyalurkan kembali seni di dalam tubuhnya dan tiba-tiba sangat gembira. Setelah latihan gila-gilaan hari itu dan latihan seni di malam hari, efek yang diperoleh sangatlah signifikan. Aliran halus ki di dalam tubuhnya telah tumbuh setidaknya 2 kali lipat. Jika ukuran asli dari aliran ki sebanding dengan sehelai rambut, maka ukuran saat ini akan sebanding dengan seuntai bulu kasar pada seekor kambing. Junxie tiba-tiba berkeringat dingin. Untuk mengatakan hal seperti itu tentang dirinya sendiri, mungkin dia terlalu masokis pada dirinya sendiri. Selain itu, kecepatan aliran ki juga meningkat. Tiba-tiba ada kejelasan dalam dirinya. Kultivasi tingkat pertama Art of Unlocking Heaven's Fortune telah mengambil langkah maju yang besar. Yang sangat mengejutkan, Junxie juga menemukan bahwa dia sekarang dapat mengakses mata batin. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh seniman bela diri yang telah mencapai tahap prasurgawi. Seni keberuntungan surga yang tidak terkunci ini memang merupakan keterampilan yang ajaib. Meskipun kekuatannya saat ini jauh dari standar tahap prasurgawi, dia sudah bisa mengakses mata batin. Tampaknya pelatihan melanggar batas ini di mana energi fisik seluruh tubuh diperas hingga ekstrim diikuti oleh penyaluran seni keberuntungan surga yang tidak terkunci telah menghasilkan beberapa manfaat yang tidak terduga. Memeriksa meridiannya, Junxie akhirnya memahami aspek misterius Suan Qi di dunia ini. Yang disebut kultivasi Suan Qi ternyata tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan latihan kekuatan internal. Itu bisa dianggap sebagai cabang khusus dari kultivasi kekuatan internal. Suan Qi tidak bertahan selama kekuatan internal. Sebagai imbalannya, itu memiliki kekuatan ledakan yang jauh melampaui kekuatan internal. Itu juga karena kekuatan ledakan yang aneh sehingga sifat rahasia dari kekuatan mistik ini menjadi tidak memadai. Secara alami, daya tahan kekuatan ledakan bahkan lebih tidak memadai. Semakin tinggi kultivasi seseorang di Suan Qi, tanda-tanda eksternal akan menjadi lebih signifikan.
Ini adalah penyebab utama dari perbedaan cahaya dari warna-warna cerah dari level Xuan Qi yang berbeda. Metode kultivasi Xuan Qi hampir sama dengan latihan kekuatan internal, yaitu menyalurkan energi melalui serangkaian jalur meridian yang tetap. Misalnya, ada satu garis meridian untuk kultivasi tingkat ke-9 ke bawah. Terlepas dari apakah itu 8 akupoin luar biasa atau 12 garis meridian standar, hanya ada satu jalur yang harus diikuti, membentuk saluran yang saling berhubungan melalui siklus dalam. Ketika mereka telah menembus ke level silver, mereka kemudian dapat membuka saluran lain. Dengan cara itu, aliran energi dapat ditingkatkan. Namun, siklus aliran tetap dalam batasan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa batasannya telah meningkat pesat. Ini mungkin karena fakta bahwa orang-orang di dunia ini memiliki tubuh yang unik. Tidak heran jika setiap terobosan dalam kultivasi Xuan Qi akan disertai dengan rasa sakit yang luar biasa, sebanding dengan proses rontok ular. Itu adalah proses di mana kultivator akan secara paksa membuka jalur meridian. Bagaimana mungkin itu tidak sakit? Tahapan selanjutnya akan mengikuti langkah yang sama. Setelah semua 12 garis meridian standar dan setengah dari 8 akupoin luar biasa terbuka, maka kultivator akan berhasil menginjak alam Xuan Dewa tertinggi. Namun ada persyaratan lain. Di antara akupoin terbuka 8 akupoin luar biasa, 2 akupoin harus dihubungkan. Hanya setelah mencapai ini, seseorang akan dianggap telah mencapai peringkat spirit Xuan yang asli. Jika seorang kultivator dapat membuka 4 dari 8 akupoin luar biasa tetapi tidak dapat menugaskan 2 dari mereka untuk saling terkait, maka orang itu hanya dapat dianggap sebagai ahli peringkat spirit Xuan palsu. Ada satu aspek yang mengejutkan Jun Xie. Dalam proses mencapai peringkat spirit Xuan, seseorang harus membuka semua 12 garis meridian standar yang akan berfungsi sebagai jalur utama latihan dalam kultivasi Xuan Qi. Dan tian itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan Xuan Qi. Adapun untuk membuka 4 dari 8 akupoin luar biasa, bagian tersulit hanyalah menghubungkan 2 akupoin yang ditugaskan. Setelah itu seseorang akan berhasil menjadi eksistensi tertinggi di dunia ini. Namun, jika seseorang menganalisis ini menggunakan pengetahuan seni bela diri, meskipun pencapaian tertinggi adalah dewa tertinggi Xuan, 4 akupoin tetap tertutup di dalam tubuh mereka. Dalam hal ini, mungkinkah ada eksistensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan spirit Xuan?